Sebuah dongeng dari negeri Jepang. Tersebutlah Noriko, seorang gadis Jepang yang baik hati. Ia berasal dari keluarga yang berkecukupan. Namun karena kedua orang tuanya selalu sibuk, Noriko merasa selalu kesepian dan selalu bermain seorang diri. Suatu hari di taman yang indah, Noriko didatangi oleh seorang ibu peri. Ibu peri ini tersenyum, mendekati Noriko dan mengajaknya untuk berjalan mengelilingi taman. Noriko menerima ajakan ibu peri tersebut untuk berjalan mengelilingi taman. Tanpa sadar hari pun sudah gelap. Tiba-tiba ibu peri itu memberikan bola kristal dan menyuruh Noriko untuk mencium bola kristal tersebut. Dan tiba-tiba lagi Noriko sudah berada di sebuah rumah dengan baju kuno yang berbeda dengan baju yang ia pakai tadi. Ternyata rumah ini adalah rumah ibu peri tadi, dan Noriko tampak sekali betah tinggal di sana karena ibu peri itu sangat menyayangi Noriko. Ada bola lampu, ada payung, dan juga ada taman yang indah. Ibu peri juga mengajarkan Noriko ilmu samurai, sehingga Noriko menjadi seorang pemain samurai yang hebat. Ia memberikan sebuah katana untuk Noriko. Setiap hari Noriko selalu bersenang-senang dan bergembira hidup di rumah ibu peri. Ia bermain dengan ikan-ikan di kolam, ia juga bermain di taman yang indah, dan ia juga sangat menikmati makanan-makanan lezat yang selalu dihidangkan oleh ibu peri. Tanpa terasa, Noriko sudah berada 5 hari di rumah ibu peri. Namun Noriko tidak peduli, karena seperti biasa, kedua orang Noriko tidak pernah peduli dan tidak pernah memperhatikan Noriko. Mereka hanya sibuk bekerja dan mencari uang. Namun ketika memasuki hari ke-10, Noriko mulai bingung. Mengapa kedua orang tuanya tidak mencarinya? Lalu Noriko minta izin kepada ibu peri untuk pulang sejenak ke rumahnya. Dan Noriko berjanji akan kembali lagi ke rumah ibu peri. Noriko ingin menjadi anak dari ibu peri yang baik hati tersebut. Tentu saja ibu peri sangat senang mendengarnya, dan ia bersedia menjadi orang tua baru bagi Noriko. Lalu ibu peri tersebut mengajak Noriko ke sebuah taman, di mana tempat ia menemukan Noriko pertama kali. Di sana sang ibu peri menyuruh Noriko duduk menunduk sambil memejamkan mata. Noriko melakukan hal tersebut. Ketika Noriko membuka mata, ia sangat terkejut. Ia berada di tempat yang tidak ia kenali. Benarkah ini kotaku? Mengapa sangat berbeda? Kota ini sangat maju dan indah, tidak seperti kota yang pernah ia tinggalkan dulu. Ataukah ibu peri mengirimkannya di tempat yang berbeda? Di tempat pertama kali ibu peri menemukannya. Noriko bertanya ke sana kemari, namun tidak ada orang yang mengetahui tentang kedua orang tuanya. Lalu Noriko mendatangi sebuah gedung museum tentang sejarah kota. Dan dari sana juga Noriko tahu bahwa 100 tahun yang lalu pernah terjadi kehilangan seorang gadis yang bernama Noriko. Gadis itu hilang di taman ini. Noriko semakin bingung karena foto gadis yang hilang di museum itu adalah foto dirinya. Sedangkan ia merasa ia pergi baru 10 hari. Kenapa di sini sudah 100 tahun yang lalu? Noriko ingin bertanya kepada ibu peri, namun ia tidak tahu di mana bisa menemukan ibu peri dan bagaimana caranya kembali ke rumah ibu peri. Dalam keputusasaannya, Noriko berjalan terus menyusuri taman, sampai akhirnya hari pun menjadi gelap dan malam pun tiba. Tiba-tiba Noriko memasuki sebuah taman yang penuh dengan kristal, di mana taman itu penuh dengan kunang-kunang. Dan di sana Noriko kembali menemukan bola kristal yang pernah diberikan oleh ibu peri. Noriko berjalan perlahan-lahan mendekati bola kristal itu, lalu duduk dan kembali mencium si bola kristal. Tiba-tiba tubuh Noriko lenyap bagaikan angin, namun tidak seorang pun tahu kemana Noriko pergi, dan sampai saat ini masih menjadi misteri. Apakah Noriko kembali ke rumah ibu peri, ataukah Noriko berada di tempat lainnya? Dongeng ini saya dengar dari teman ayah saya ketika saya masih kecil. Pesan moral dari cerita ini adalah, sesibuk apapun orang tua harus tetap memperhatikan dan memberikan kasih sayang untuk anak-anaknya. Menurut mitos yang dipercaya oleh orang Jepang dan Cina, di dalam jiwa anak-anak yang kesepian ada ibu peri yang menemani mereka. Jadi hati-hati bagaimana kalau ibu peri itu membawa anak-anak tersebut dan menculiknya. Tapi kalau ibu perinya si cantik saya, tidak masalah kan? Salam manis dari saya, Bunda atau Cici Eli Mindartiniat. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, serta subscribe channel YouTube saya. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Bye.